Mas Yusuf. Oke. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas Gilang kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana cerita kerja jadi CPNS? Alhamdulillah ya Mas Gilang ya. Mungkin rezekinya ini ya karena saya baru ikut pertama kali Mas Gilang. Pertama kali. Pertama kali. Jadi sebelumnya itu saya belum pernah terfikirkan mau ikut PNS Mas Gilang kayak teman-teman yang lain kan. Saya karena satu lokasinya kan sebelumnya kan kerjanya tuh lokasinya juga mungkin kan sulit sinyal, kondisinya geografisnya juga kan jauh dari perkotaan kemarin itu ya otomatis kan akses informasi ke saya juga kan masih kurang dulu sebenarnya. Jadi saya nggak ada sama sekali fokus kayak teman-teman yang lain tuh pengen PNS masuk gitu. Lah dulunya di mana Mas? Saya dulu kerja di perkebunan kelapa sawit Mas di Kalimantan Tengah, terus pernah lagi Kalimantan Timur, terakhir di Kalimantan Barat saya. Nah terus dapat informasi ada kalau yang terakhir ini karena kan saya terakhir di Desember 2019 itu saya resign dari perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Jadi saya pengen fokus cari suatu pekerjaan baru lah, intinya switch career kalau istilah sekarang. Jadi kita melompat karir dari saya berpikirnya kemarin tuh mau coba wira swasta sendiri ceritanya di gitu. 2019 itu akhir itu setelah resign dari di kelapa sawit berapa tahun Mas? Saya dari 2010 Mas Gilang sampai dengan 2019 terakhir itu. Kalau aslinya Kalimantan? Aslinya Kalimantan. Saya. Lahir besar di Kalimantan. Nah, pertanyaannya Mas, kenapa kok memilih Pemkab Wonosobo sedangkan Mas Yusuf orang Kalimantan nih? Jauh dari Wonosobo, kok daftar CPNS Wonosobo? Apakah atau di sana nggak ada formasi CPNS atau gimana? Saya daftar di Wonosobo itu karena istri saya orang Wonosobo. Oh, istri asli Wonosobo. Jadi kebetulan karena baru resign dari pekerjaan sebelumnya, terus ada dapat informasi ada pembukaan lowongan CPNS, saya coba daftar. Karena coba-coba lah awalnya Mas bilang. Coba-coba ya karena coba-coba. Sama sekali 100% anggapan kalau orang kan menggebu-gebu banget. Kalau saya sih saya ada peluang saya coba jalanin dulu gitu. Kalau misalnya bukan rezeki saya ya udah sambil ikhtiar gitu ya. Sambil ikhtiar sambil usaha yang lain juga gitu kemarin. Gitu Mas Gila. Daftar formasi Wonosobo ambil apa Mas? Saya daftarnya analis advokasi hukum. Analis advokasi hukum. Iya, gila untuk penanganan kasus-kasus perkara ya. Siap. Terus tinggal di Wonosobo saya sekarang di Seruni Desa. Seruni Desa. Ikut istri ya. Ikut istri. Dulu ketemu istri berarti di Kalimantan. Istri yang kalau saya sih sering bercanda sama istri itu. Jadi Mas kenal dari istri dari mana? Saya kenal di Kalimantan. Dia ngejar saya Pak. Istri yang ngejar Mas Yusuf. Cerita gitu tapi dia kadang agak diplesetkan gitu. Terus kemarin kan pendaftaran CPNS 2019 sempat terpending karena Covid itu Mas. Sedangkan Mas Yusuf waktu itu sudah resign dari pekerjaannya di perusahaan kelapa sawit. Nah itu untuk mengisi kekosongan itu berkegiatan apa itu Mas waktu itu? Waktu itu saya coba usaha apa aja Mas. Saya jualan apa yang bisa kami jual. Saya sama istri itu biar kebutuhan selama saya belum mendapatkan pekerjaan baru yang mapan itu tetap kebutuhan itu tuh tetap berjalan. Pampers anak, susu anak, perjuangan pampers anak, susu anak, kebutuhan makan sendiri juga segala macamnya itu kita perjuangan banget. Apa yang bisa kita jual dulu. Kemarin itu kita coba jual apa ya, kemarin itu makanan kecil, makanan ini coba kita tawarkan jasa apa yang bisa kita tawarkan ke ke teman-teman yang ada di sini dari teman-teman istri sih kebanyakan di sini. Janji Tuhan tidak pernah bohong ya. Lurus Mas. Perjuangan di setiap perjuangan pasti ada titik terang. Betul sekali. Dan alhamdulillah sekarang Mas Yusuf sudah keterima di CPNS Pemkab Wonosobo. Lah itu waktu resign langsung mudik ke Wonosobo
atau sempat di Kalimantan dulu Mas? Waktu resign langsung mudik ke Wonosobo Mas. Langsung itu. Nggih, langsung Satu keluarga langsung. Jadi karena tekad bulat kita mau coba usaha apa selain karena ada kalanya saya ngerasa titik jenuh Mas di perusahaan itu. Titik jenuh di situ. Terus yang kedua berpikirannya kalau misalnya kita di perusahaan pada saatnya kita ada kalanya memang terbatas jadi masa kerja kita terbatas di situ. Kalau kita sudah di situ situ aja jadinya. Kalau misalnya kita jangka panjangnya ke depan mau ikut perusahaan lagi pasti ada yang membatasi kita, contohnya usia kita gitu. Itu yang menjadi pikiran kami kemarin, itu kenapa saya berani mengambil inisiatif untuk saya akhirilah karir saya di perusahaan gitu. Kemarin tentunya dapat dukungan dari istri juga ya. Istri sangat support sekali tuh. Jadi kalau misalnya orang berumah tangga tuh support kedua belah pihak sangat dibutuhkan sekali Mas. Nah, bentar Mas, motivasi kenapa ambil analis bantuan hukum, analis advokasi hukum. Analis advokasi hukum ini motivasinya ambil itu apa Mas? Motivasi saya ngambil analis advokasi hukum kalau kemarin kayaknya ada beberapa formasi ya di sarjana hukum ya Mas. Terus dari pilihan-pilihan dari formasi basic sarjana hukum itu, kenapa Mas Yusuf kok ambil di analis advokasi hukum? Nah, ceritanya gini. Jadi pada saat pendaftaran awal itu kan saya lihat-lihat dulu Mas formasinya, karena saya basically di sarjana hukumnya bisnis perdata. Bisnis perdata. Perdata saya konsentrasinya perdata gitu. Jadi saya carinya tuh yang perdata Mas, ketiknya di pencarian itu perdata, muncullah analis advokasi hukum. Yang lainnya tuh saya setelah daftar terus bikin surat lamaran kan, diketik surat lamaran itu. Setelah itu jadi semua, baru yang formasi yang lain muncul, kayak analis perundang-undangan, terus perancang perundang-undangan, terus analis diseminasi informasi hukum, itu baru muncul setelah itu. Terus di mana satu ya, di inspektorat ada juga itu. Inspektorat ada. Ya udahlah, karena sudah kadung dibikin lamarannya, sudah upload, ya udah. Memang jalan Tuhan gitu ya. Yang muncul pertama kali langsung itu Mas. Advokasi hukum, ya udah jalanin aja itu udah. Gitu. Tekad bulat kita. Oke. Terus mungkin rintangan yang dihadapi Mas ketika dari pendaftaran, terus ada tes CAT dan lain-lainnya, itu bisa diceritakan Mas, mungkin kendala terhebat apa, atau mungkin ada kejadian aduh kok seperti ini. Nah, itu ada nggak Mas? Nah, yang itulah, karena gini Mas Gilang, jadi pada saat awal itu kan kita berpikirnya tesnya ini kan kalau sudah sesuai jadwal yang disampaikan pihak BKD itu udah tentu jadwalnya nih Mas. Dari jadwal ini sampai terakhirnya itu. Jadi kita sudah punya planning ini mau gini. Rupanya ada pandemi. Betul. Karena ada pandemi ini otomatis kan molor semuanya Mas. Jadi buyar lah konsentrasi yang harusnya kita sudah punya step ini gitu. Jadi buyar. Jadi ya wes lah, jalani aja yang udah. Kalau misalnya sampai tahun depan lagi tesnya pun ya udah jalani aja wae gitu. Yang menjadi momen yang kedua lagi Mas, kita itu sama sekali persiapan untuk tesnya itu sama sekali nggak kayak orang kan. Kalau orang lain kan ada dia ikut les privat, ada orang lain untuk apalah, ada yang les privat khusus demi bela-belain untuk ikut itu. Sama sekali kalau saya sih nggak ada Mas sama sekali. Saya belajar tuh apa yang bisa saya pelajarin, misalnya ada YouTube, ada misalnya tutorial YouTube. Banyak kan sekarang pakai tutorial YouTube ya Mas. YouTube itu Mas jadi sangat membantu sekali nih bagi yang kawan-kawan yang mau coba-coba untuk cari materi atau apa di YouTube. Udah banyak kanal-kanal informasi kita tentang materi tes CPNS itu. Terus yang kedua, saya belajar juga di aplikasi Telegram kemarin Mas. Telegram itu kan ada beberapa grup yang
yang isinya itu tentang pembahasan FR soal-soal yang sering muncul gitu. Jadi pada saat di grup Telegram tuh pelatihan soal gitu. Jadi ada beberapa rekan yang udah tes dulu terus kasih sharing soal aku pada saat tes soalnya ini muncul ya gitu. Jadi kan ada bayangan juga seperti itu tesnya, terus soal-soalnya yang muncul seperti itu. Jadi itu sebenarnya banyak cara kita untuk belajar. Betul. Salah satunya dengan pertama tutorial YouTube atau cari grup-grup di Telegram atau WhatsApp. Ada juga gitu. Oh iya, itu berbayar nggak Mas untuk Telegram atau WhatsApp? Kalau Telegram nggak berbayar Mas. Berarti di situ ada grup khusus untuk pembahasan soal-soal yang sering keluar saat tes CAT. Tapi yang tahun 2021 ini ada surat ataupun ada instruksi dari BKN lagi Mas. Jadi nggak boleh lagi kita mengeluarkan FR itu. Ada itu di Twitter BKN kemarin. Jadi pesannya BKN sekarang kita itu tes ini untuk berkompetensi, bukan untuk saling sharing, berbagi ceritanya gitu. Ada nih sekarang tuh, makanya tahun 2021 ini untuk FR itu udah agak sulit karena dari berarti untuk kita share berkaitan dengan soal-soal materi-materi itu sekarang dibatasi ya? Dibatasin. Malah kayaknya dilarang masuk itu. Kalau misalnya pun ketahuan nanti siapa yang sharing peserta tes yang sharing FR itu langsung udah ada peraturannya gitu ya. Langsung bisa di blacklist sama BKN. Nah, itu dia bahaya bagi kawan-kawan. Hati-hati. Yang udah tes ini. Tapi kalau motivasi nggak apa-apa dong. Kalau motivasi nggak apa-apa. Ya itu motivasi berkaitan dengan tes. Dulu kan Mas Yusuf pakai YouTube, terus latihan FR itu. Terus mungkin ada juga cara lain dengan ikut les-les privat ya Mas. Les-les privat itu kan sekarang banyak ya itu kayak kita dulu sekolah lulusan ujian nasional kan itu ada tryout itu. Lah Mas Yusuf ikut nggak itu? Kok saya nggak Mas? Nggak. Karena saya keterbatasan waktu tadi. Karena kan saya juga fokus juga jualan usaha gitu. Nah itu Mas. Jadi kalau untuk les-les itu saya nggak. Jualannya sampai sekarang masih Mas? Jualannya berhenti dulu Mas. Fokus dulu. Advokasi dulu ya. Fokus dulu. Fokus ke advokasi itu. Fokus dulu. Kalau boleh tahu dulu saingannya berapa Mas? Untuk waktu pertama administrasi, terus lanjut ke SKD, terus ke SKB. Kalau pada saat administrasi yang saya lihat itu ada sekitar 15 orang Mas. 15 orang. Terus yang lulus administrasi itu 10 orang. 10 orang lulus administrasi. Kemudian SKD kan karena formasinya satu artinya kan diambil tiga terbaik yang nilainya passing grade 3 terbaik itu diambil 3. Saya peringkat 2 SKD. SKD peringkat 2 saya. SKD peringkat 2 ya. Tesnya di Udinus dulu Mas. Tesnya di Udinus Semarang. Terus lanjut ke SKB saya alhamdulillah peringkat 1. Waduh, SKB-nya di Udinus atau di Saya BKN? ambil yang di BKN kan Jogja. Berarti ya. Alhamdulillah terus ada peningkatan alhamdulillah itu. Memang rezekinya Mas Yusuf. Memang rezekinya Mas. Jadi pada saat saya ngambil di BKN saya melihatnya pertimbangannya karena lokasi BKN sama tempat kita Wonosobo kan lumayan dekat. Iya, betul. Nah, yang kedua ada untungnya lagi. Jadi saya bisa ngelihat saingan saya tuh Mas. Saingan saya kan ngambilnya di Semarang. Ini salah satu trik ini. Trik ini. Hati-hati ini. Saingan saya ngambilnya di Semarang. Tesnya lebih dulu dari saya. Otomatis saya kan tahu nilainya ini. Saya harus punya motivasi lebih lagi nilainya. Benar. Gitu Mas. Lah ini trik salah satu trik untuk mengikuti tes. Dilihat yang saingan ya Mas, berarti kita sebut saingannya itu tesnya di mana, biar dia tes dulu baru kita yang tes. Jadi kita tahu nilai berapa yang harus kita capai untuk mengejar selisih itu. Salah satu trik ini. Karena PNS ini yang ngikutin banyak, semua orang pintar Mas, semua orang basicnya sajarnya, semua orang berpendidikan. Tapi kan di balik itu semua kita nggak hanya sekedar kepintaran yang kita cari Mas, tapi kan kita harus ada trik-trik, terus ada
strategi kita. untuk ini untuk menghadapi tes itu salah satu strateginya itu. Strateginya gitu Mas. Betul, untuk memotivasi kita saya harus mempunyai nilai lebih tinggi yang sudah dia lakukan tes itu. Oke, terus alhamdulillah Mas Yusuf keterima. Waktu itu ketika pandemi ada rintangan-rintangan khusus atau hal-hal yang memberatkan nggak Mas? Karena pandemi ini Mas, terkhususnya untuk rekrutmen CPNS. Paling yang terpending itu waktunya aja Mas, waktunya aja. Jadi yang sudah kita tadi sampaikan, jadwalnya sudah kita atur sedemikian rupa, terus planningnya, tapi rupanya ada pandeminya. Cuma penjadwalan aja itu. Alhamdulillah kalau selama pandemi ini saya nggak terlalu banyak yang mengalami kendala, alhamdulillah. Dikasih kesehatan gitu, terus kasih kelancaran setiap pekerjaannya. Itu. Dari seleksi administrasi, SKD, SKB, hal mana yang menurut Mas Yusuf itu paling berkesan? Waduh, tes ini saya merasakan seperti ini atau gimana itu Mas? Paling berkesan itu memang di SKB. SKB-nya yang terakhir ya, yang tiga orang itu. Tiga orang itu. Saya ini berusaha maksimal di SKB-nya ini. Apapun ininya saya berusaha maksimal. Saya pelajarin apa yang bisa dipelajarin dari FR tadi, di grup-grup itu saya cari gali informasi, terus banyak bertanya sama kawan-kawan yang sesudah bekerja di bidang pemerintahan sebelumnya, kawan-kawan saya gitu, saya coba hubungin, saya coba tanya-tanya seperti apa sih ininya gitu. Itu alhamdulillah banyak. SKB-nya berarti terfokus pada advokasi dulu Mas. Kalau boleh tahu sekilas kalau SKB-nya dulu itu Mas. Kalau yang saya ingat Mas kemarin itu malahan banyak soalnya tuh yang berkaitan dengan sosialisasi hukum. Artinya kalau berkaitan sama tugas tupoksi kita yang analis advokasi hukum tuh sebenarnya agak berbeda sih. Kalau tugas sosialisasi hukum kan dokumentasi informasi hukum. Betul. Sebenarnya kalau secara jabatan yang tadi saya sampaikan yang analis, diseminasi dan informasi hukum itu. Betul. Itu kaitannya sama segitu malahnya jadinya kemarin tuh. Kebanyakan yang berarti saya ingat masih yang keluar malah kebanyakan tentang sosialisasi tentang produk-produk hukum. Tadi sampai mana ya? SKB berarti kebanyakan soalnya itu kan enggak fokus ke formasi yang saya lamar. Oke. Nah ini Mas, berkaitan dengan ketika Mas Yusuf sudah masuk di pekerjaan dengan tusi dan lain-lain, sejalan nggak Mas ketika Mas Yusuf ada materi dari saat kuliah gitu Mas? Pastinya Mas, karena basically kita latar belakang pendidikan kita sarjana hukum, apa yang kita pelajarin terus dengan kita compare dengan pekerjaan kita sekarang, ya otomatis sangat nyambung sekali Mas. Sinerginya banyak banget, artinya yang kita pelajarin dulu sama dengan yang sekarang itu banyak sekali berkesinambungan, bisa kita terapkan penerapan ilmunya itu dengan pekerjaan itu cocok. Dulu sarjana hukum di mana Mas? Saya sarjana hukum di Palangkaraya. Namanya STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tabungan Palangkaraya. Jadi saya kemarin pas teleponan nih sama dosen saya dulu, saya keterima nih ke Tompo. Bahasa Jawanya ke Tompo sih. Saya keterima Pak di Wonosobo di Jawa Tengah. Dia puji Tuhan karena kan jadi puji Tuhan kamu dapat ya, kamu beruntung sekali katanya. Terus ya Pak, alhamdulillah tak bilang saya saingannya tuh Pak dari kampus-kampus yang beken lah Pak. Ya sih, ya otomatis kalau misalnya kita dari kampus yang boleh bilang orang nggak tahu nih kampusnya nih kampus apa sih sebenarnya nih. STIH ini kan belum tahu kalau di Jawa kan, saingannya pasti UGM lah, UNES, Undip, itu kampus yang beken-beken Mas kalau di Kalimantan tuh. Jadi ya ada suatu kebanggaan sendiri saya bawa nama alma mater saya lah gitu. Alma mater saya bercoba bersaing di zona nyaman. Kalau misalnya saya di Kalimantan otomatis kan di sana alumninya udah tahu Mas, ini alumni dari ini gitu. Nah, kalau ini Kalimantan. Tapi kalau di Jawa sendiri orang kan nggak tahu nih kampus apa kan sih. Fokus di Jawa aja ya. Nah, fokusnya di Jawa aja gitu Mas. Berarti mau
dari lulusan universitas apapun, kalau memang dia mau berusaha, berjuang untuk menjadi apa yang dia inginkan, insya Allah pasti. Insya Allah pasti. Balik lagi sih ke personalnya, ke orang-orangnya sih gitu. Janji Tuhan itu nggak pernah bohong ya. Tuh. Nah, untuk pekerjaan yang sekarang Mas, gimana Mas Yusuf untuk menjalankan pekerjaan itu kesannya gimana? Kesannya alhamdulillah Mas. Jadi awalnya saya itu yang belum terjun langsung ke arah praktisi. Kalau ini kan langsung praktek nih saya di sini. Jadi analis advokasi hukum tuh yang mewakili pemerintah daerah dalam menghadapi perkara hukum. Waduh. Wah, ini dia. Ngeri. Jadi kita diberi amanah sebagai wakil dari pemerintah daerah untuk menghadapi persoalan hukumnya. Alhamdulillah sekali saya masuk di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Saya selalu dibina sama kepala subbagiannya bantuan hukum Pak Agus Hermawan, dibina sama kepala bagian hukum Pak Nur Wahid yang memberikan nasihat, saran, ilmunya banyak banget supportnya, support untuk mempermudah dan memperlancar supaya kedepannya lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan saya. Dulu ketika kuliah itu materinya, sekarang langsung prakteknya. Nah, ini dia. Ada kendala-kendala ini nggak Mas ketika penerapan materi yang dulu perkuliahan terus diterapkan di pekerjaan sekarang Mas? Teori sama praktek beda sebenarnya Mas ya. Jadi ya teori dan praktek itu ya memang kalau pada saat kita dulu kuliah itu banyak teori-teori aja. Rupanya pada saat praktek itu berbeda sekali. Bedanya gimana Mas? Bedanya ya birokrasi kita itu yang bikin karena birokrasi. Terus kalau teori kan sekedar textbook segala macam di situ sudah ada aturannya ini. Pada saat penerapannya itu pasti berbeda Mas, karena melihat dari kondisi sosial budaya segala macam yang dilihat di situ Mas, pertimbangan itu. Jadi banyak sekali yang perlu kita menyesuaikan lah intinya gitu. Kalau teori sudah saklek dia gitu Mas. Tapi kalau misalnya penerapan otomatis ada perbedaan itu. Harus ini ya, jangan terlalu kaku dengan teori gitu ya, harus mengimbangi apa yang ada di sini. Oke lah, untuk ini Mas, kembali lagi ke CPNS Mas Yusuf kan CPNS biasanya terus ada prajabatan. Kalau dulu itu prajabatan ya, kalau sekarang kan Latsar, pelatihan dasar CPNS. Lah Mas Yusuf kan udah atau belum Mas? Alhamdulillah baru selesai Mas. Baru selesai. Alhamdulillah. Diikut di saya di BPSDM di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Oke, lah itu boleh diceritain nggak Mas? Ngapain aja nih Latsar dari Mas Yusuf? Ini dia, karena sebenarnya kalau untuk kalau kita ngeliat dulu, saya kan kalau ininya punya bayangannya Mas, kalau prajabatan itu tatap muka terus diasramakan. Betul. Dijadikan satu wadah tempat yang memang khusus untuk prajabatan, orang-orang yang kumpul situ. Nah, karena pandemi ini lagi akhirnya metode prajabatan ataupun pelatihan dasar ini berubah. Yang awalnya tatap muka sekarang dirubah jadi daring. Online. Berarti gitu. Latsarnya dilakukan online. Full online Mas, dari awal sampai akhir. Boleh diceritakan tuh Mas, ngapain aja tuh online-nya itu Mas? Jadi di pelatihan dasar itu kita dikasih materi tentang wawasan kebangsaan, terus nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, terus komitmen mutu, etika publik, itu segala macam kita dibekalin sama BPSDM ya, yang mana tujuannya kita itu dapat mengimplementasikan nilai-nilai itu di dalam pekerjaan kita. Sebagai ASN yang baik harus berimplementasi dengan nilai-nilai aneka. Kalau sekarang itu dirubah dengan akhlak gitu ya, betul. dengan pidato presiden kemarin kan, karena pas
perubahan di masa transisi berarti kemarin masih transisi ikutnya masih lama. Karena kan yang jargon atau apa ya istilahnya yang berakhlak ASN berakhlak itu ya otomatis perlu perbaikan update lagi dari BPSDM-nya itu perlu waktu penerapan penyesuaian dengan ya, betul. Jadi akhirnya dipakai yang masih lama yang aneka itu. Oke, terus berarti ujian juga, terus berapa bulan kemarin Mas online-nya? Saya online itu dari 26 Juni sampai terakhir 16 Agustus kemarin. 16 Agustus. Sehari sebelum peringatan kemerdekaan. Oh, berarti masih ikut aneka berakhlak gitu. Ya, itu dia. Masih ikut aneka, Mas. Di dalam latsar itu hal apa yang kita terapkan, Mas? Mungkin ataukah indikasi dari selesai latsar itu, Mas? Selesai latsar itu ataukah ujian penilaian dari nilai-nilai aneka tadi atau ada hal-hal lain? Kalau di ujiannya itu, Mas, kita yang otomatis yang memang ditekankan itu penerapan nilai-nilai aneka dalam setiap pekerjaan rutinitas yang kita kerjakan itu. Jadi implementasinya, pemahaman kita terhadap nilai-nilai aneka itu, tanggung jawab kita atas nilai-nilai aneka itu dia yang memang ditekankan dari BPSDM itu. Ya, sangat menarik itu. Oke, yang terakhir Mas Yusuf, ngasih pesan kepada teman-teman yang mau mendaftar CPNS dan pesan kepada para adik-adik di kampusnya Mas Yusuf itu, Mas. Siap. Apa itu? Nih buat para pejuang NIP, para pejuang NIP, apapun yang sekarang diusahakan, apapun yang sekarang yang diperjuangkan tuh memang harus murni dari hati, terus ikhtiar, jalan terus, berdoa, berusaha terus. Jangan pantang menyerah, terus jangan lihat keterbatasan itu jadi suatu hambatan, tapi keterbatasan itu kita cari solusinya. Jadi jangan kita terbelenggu dengan suatu keterbatasan. Kita nggak punya ini nih, tapi kan ada peluang yang lain untuk itu. Misalnya saya nggak bisa ikut les privat nih, tapi ada sarana lain yang bisa kita jadikan tempat untuk belajar. Jadi jangan hanya terpaku kita pada satu titik jadi masalah, terus masalah itu udah jadi kita menyerah, tapi jangan gitu. Juga ada triknya tadi ya, trik tadi itu bisa jadikan contoh nih. Gitu. Trik-trik yang mungkin yang udah saya jalankan sendiri nih gitu. Terus pesan kepada adik-adik kelas nih, Mas. Adik-adik kelasnya ini jadi bahasa sana dong, Mas. pakai bahasa sana enggak ini ya. Jadi kalau misalnya kayak di sana itu tabe salamat lingun alatai. Oh, apa itu? Karena melempang, jadi artinya ada ucapan salam pembuka gitu, Mas. Iya. Tabe salamat lingun alatai, salam sujud karendem malempang. Jadi salam sejahtera untuk kita semua. Kita dengan terbuka itu, Mas. Dengan keterbukaan hati kita menerima gitu. Ya itu. Terus langsung pakai bahasa Indonesia aja, Mas. Oke, lanjut. Bagi adik-adik yang masih dalam berjuang dalam menuntut ilmunya, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan minder dengan kampus kita. Kampus kita tuh bagus. Kampus kita itu bisa mencetak orang-orang yang hebat. Salah satunya nih. Jadi jangan putus asa, tetap semangat menuntut ilmu, cari ilmu yang banyak, jangan puas atas satu ilmu yang kita tuntut ini, tapi terus gali apa yang bisa kita miliki itu kita balikan lagi ke negara kita. Kita balikin lagi pembangunan bangsa kita ini, karena masa depan bangsa itu kita ini nanti ke depannya gitu. Siap. Oke, Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih Mas Gilang.